Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar hari ini? Mari siapkan alat-alat belajarnya. Bukunya dikeluarkan, alat tulisnya dikeluarkan. Kemudian kita cek kelengkapan dan kesiapan kelas kita juga ya. Kelasnya sudah bersih, meja dan kursi tertata rapi, papan tulis sudah bersih, jendela sudah dibuka semuanya. Kelasnya sudah siap ya untuk belajar. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, saatnya kita absensi. Adelia Nafarida, Ayunsia Krishna Adinata, Aida Nur Kamila, Amalia Syafaatul Mufidah, Asli Stanana Wijayaningrum, Audina Nafisatul Rosan, Avila Krista Syadia Sinta, Elma Fitriana, Evi Triana Sari, Muhammad Salju Soder Afandi, Muhammad Wildan Wahyudi, Nafain Oktavia Aulia Putri, Putri Anifa, Rehan Anugrah Yoga Pratama, Sania Zahra Oktaviani. Baik, semuanya hadir ya hari ini, artinya semuanya sehat, tidak ada yang izin, dan kita bersemangat untuk belajar tandanya. Sebelum kita masuk ke materi, hari ini kita akan belajar tentang apa sih? Ada yang tahu? Ya, hari ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Setelah minggu lalu kita telah belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu Buddha, saat ini kita akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam. Saya bacakan tujuan pembelajarannya, yaitu ada 5. Yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis persebaran Islam di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dan yang kelima, siswa mampu mendeskripsikan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Baik, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang artinya materi pembelajaran kita juga akan sesuai dengan tujuan tadi, yaitu ada 5. Apa saja? Yaitu masuknya Islam ke Indonesia, kemudian persebaran Islam di Indonesia, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan yang terakhir tentang peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Langsung saja, mari dibuka bukunya halaman 255. Di situ dapat dilihat ya, ada gambar-gambar tentang peninggalan sejarah pada masa Islam. Mungkin bisa diamati, ada yang ingin ditanyakan mungkin. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, langsung saja ke materi ya. Sedikit penjelasannya tentang materi yang ada di buku. Materi pertama tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia dikatakan ada 3 jalur atau 3 cara, yaitu Islam masuk ke Indonesia abad 7 Masehi. Dikatakan oleh Buya Hamka bahwa Islam berasal dari tanah kelahirannya, yaitu Arab
atau Mesir. Ini dibuktikan dengan apa? Buktinya bahwa bangsa Indonesia telah menganut mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i ini juga dianut di Arab pada masa itu. Kemudian juga dibuktikan dengan catatan dinasti Tang berjudul Shintangsu atau Sejarah Dinasti Tang. Di situ menyebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi telah ada pemukiman pedagang Arab di Polusyih atau Barus, wilayah pantai barat Sumatera. Kemudian yang kedua, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Persia. Menurut Husain Jayadiningrat seperti itu. Ini didasarkan bahwa ada kesamaan budaya dan tradisi di Indonesia dan di Persia. Kemudian yang ketiga, Islam masuk berasal dari Gujarat, India. Ini terjadi pada abad 13 Masehi. Snogurgranje dan Mokoit mengatakan hal tersebut. Islam masuk dari Gujarat ini dibuktikan dengan adanya batu nisan Sultan Malik Al-Saleh berangkat tahun 698 Hijriah atau 1297 Masehi. Ini serupa dengan yang ada di Gujarat. Kemudian dibuktikan pula dengan catatan Marco Polo, seorang pedagang Venesia. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang masuknya Islam ke Indonesia? Jika tidak ada yang ditanyakan, langsung ke materi kedua ya. Persebaran Islam di Indonesia. Persebaran Islam di Indonesia dikatakan ada 4 jalur, yaitu perdagangan. Jalur perdagangan ini yaitu pedagang-pedagang dari mancanegara, dari Arab, dari Mesir, dari India, Persia, mereka datang ke Indonesia. Mereka tinggal di daerah-daerah pelabuhan untuk sementara waktu, untuk berdagang dan melakukan perniagaan lainnya. Kemudian selain berdagang, mereka juga membawa ajaran-ajaran agama. Inilah kenapa perdagangan juga dikatakan sebagai jalur persebaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, jalur pernikahan. Di situ jalur pernikahan terjadi karena pedagang-pedagang dari negara-negara Islam yang berdagang di Indonesia menetap di Indonesia untuk sementara waktu. Mereka menikahi warga-warga lokal. Kemudian karena adanya hubungan pernikahan ini, maka terjadilah masyarakat atau warga lokal Indonesia jadi menganut agama Islam. Kemudian yang ketiga, pendidikan. Selain berdagang, para warga, orang-orang dari negara seperti Arab, Mesir, India, Persia, mereka juga menyebarkan agama Islam lewat jalur-jalur pendidikan seperti mereka membangun surau, dayan, pesantren, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kesenian. Jalur kesenian juga digunakan untuk persebaran Islam di Indonesia. Ini dilakukan karena seni juga merupakan hal yang sudah lekat di kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya saja dikatakan dalam cerita tutur bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang wali atau penyebar Islam yang dia juga menjelma menjadi seorang dalang yang mahir dan disukai rakyat dalam menyebarkan agama Islam. Beliau maksudnya memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam cerita wayang yang dia ceritakan atau yang dia ceritakan ini. Kemudian
Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kedua ini? Sepertinya tidak ada ya. Kemudian langsung saja ke materi yang ketiga, yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia telah meliputi dalam berbagai bidang, antara lain dalam bidang politik, bidang sosial, bidang agama, kebudayaan. Di antara bidang-bidang tersebut, semuanya terjadi karena Islam masuk ke Indonesia. Pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia dalam bidang politik dapat dilihat dari kerajaan Hindu-Buddha. Pada kerajaan Hindu-Buddha yang sudah mundur, lama-kelamaan kan diganti perannya jadi kesultanan. Dalam masa Islam ini, konsep kerajaan telah menjadi kesultanan. Dalam sistem kesultanan, nilai-nilai Islam menjadi dasar pengendalian kekuasaan. Kemudian dalam bidang sosial, pada masa Hindu-Buddha kan dikenal sistem kasta ya, seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra, seperti itu. Setelah masuknya Islam, sistem kasta ini mulai memudar. Artinya manusia, orang-orang sudah tidak dibeda-bedakan lagi, semua sama, yang membedakan hanya keimanannya. Kemudian yang ketiga, bidang agama. Bidang agama, pada masa Islam, sebagian masyarakat Indonesia telah menganut Islam, meskipun masih ada yang menganut Hindu-Buddha atau kepercayaan terhadap roh-roh halus. Yang keempat, dalam bidang kebudayaan. Bidang kebudayaan ini dapat dilihat dari seni bangunan dan seni ukir. Seni bangunan yaitu dapat dilihat dari bangunan atap tumpang. Bentuk bangunan atap tumpang ini merupakan atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil. Tingkat paling atas berbentuk limas. Jumlah atap selalu ganjil, antara 3, 5, dan begitu. Atap tumpang ini dikatakan meniru atau merupakan memiliki kemiripan yang hampir sama dengan arsitektur Hindu. Dapat dilihat ya, di Bali itu banyak sekali yang seperti itu, atap tumpang. Kemudian menara. Menara merupakan bagian bangunan masjid berfungsi untuk mengumandangkan azan. Kemudian makam. Kemudian dengan seni ukir. Seni ukir ini dapat dilihat dari seni ukir pada masa Islam itu dimasukkan unsur-unsur Islamnya, seperti ditambah ragam hias kaligrafi di dalamnya. Ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang ketiga ini? Materi yang keempat yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ragamnya ada banyak ya. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri tahun 1270 sampai 1275 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai ini letaknya di sebelah utara Perla, daerah Lok Sumawe, wilayah pantai timur Aceh. Sultan-sultannya yang terkenal antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Yang kedua ada Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri tahun 1513 Masehi. Didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah. Sultan-sultan yang terkenal di Kerajaan Aceh ini yaitu Sultan-sultan yang terkenal di Kerajaan Aceh ini yaitu Sultan Ali Mukhayat Shah, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Sani. Kerajaan ini mencapai masa kejayaannya pada pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Demak ini berdiri pada abad 15 Masehi, didirikan oleh Raden Patah, keturunan Raja Brawijaya V.
Sultannya yang terkenal yaitu Sultan Trenggono. Yang keempat, Kerajaan Banten. Kerajaan Banten dengan sultannya yang terkenal yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, memerintah tahun 1651 sampai 1682. Yang kelima, Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar kerap disebut juga Kerajaan Gowatalo. Letaknya di Sulawesi Selatan. Sultannya yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin, memerintah tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Yang keenam, Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Sultannya yang terkenal antara lain Sutawijaya, Mas Jolang, Mas Rangsang, atau kerap disebut Sultan Agung. Kemudian yang ketujuh adalah Kesultanan Tidore dan Ternate. Yang kedelapan ada Kesultanan Banjar yang mencapai masa kejayaannya pada abad 17. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini? Jika tidak ada, lanjut ya. Materi yang kelima yaitu peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia itu apa aja sih? Ada yang tahu? Ya, betul, masjid, ada keraton, ada makam, kaligrafi. Ya, peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia itu ada banyak macamnya ya, antara lain masjid. Contohnya adalah Masjid Demak, Masjid Sunan Ampel di Surabaya, dan Masjid Banten. Kemudian keraton atau kediaman raja atau istana ini. Contohnya ada Keraton Surakarta, Keraton Yogyakarta, Keraton Kanoman Cirebon, dan Istana Maimun Sumatera Utara. Kemudian makam. Contohnya antara lain makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, makam Fatimah bin Maimun di Leran Gresik, ada makam Sultan Malik As-Saleh di Pasai Aceh sana, terus ada makam Sultan Mataram di Imogiri. Kaligrafi ini banyak ditemukan di dinding-dinding masjid. Dan kaligrafi ini digunakan sebagai hiasan juga di batu nisan. Kemudian ada karya sastra antara lain babat. Contohnya babat Cirebon, babat Tanah Jawi, babat Giyanti. Hikayat atau dikatakan dongeng atau cerita pelipur lara atau pembangkit semangat. Hikayat contohnya hikayat Hang Tuah, hikayat Raja-Raja Pasai. Kemudian ada suluk atau disebut sebagai kitab-kitab yang berisi tentang masalah-masalah gaib, ramalan-ramalan, makna-makna dari simbol-simbol seperti itu. Contohnya suluk Wijil, suluk Malang Sumirang, suluk Sukarsa. Kemudian ada syair. Syair ini adalah puisi lama dengan 4 baris dengan akhiran bunyi yang sama. Syair antara lain syair Perahu, syair Si Burung Pingai, karya Hamzah Hamzani. Kemudian ada seni tari ya. Seni tari ini contohnya tari Seudati atau tari Saman. Di dalamnya ada nyanyi-nyanyian yang sebenarnya itu merupakan selawatan atau pujian terhadap Nabi. Kemudian ada debus. Debus ini adalah ilmu bela diri di daerah Banten sana. Dalam tarian ini seorang penari menusukkan benda-benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan bekas luka. Kemudian ada sekaten atau grebek. Upacara peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini dilakukan setiap Rabiul Awal di alun-alun Surakarta dan Yogyakarta.
Ya itu tadi ya materi hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, langsung ke tugas ya. Tugasnya adalah kalian akan membentuk kelompok. Kelompoknya berdasarkan nomor absen saja ya. Nomor absen 1 sampai 5, kemudian 5 sampai 10, kemudian 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15. Ya, setiap kelompok nanti tugasnya adalah memilih salah satu peninggalan sejarah pada masa Islam di Indonesia. Kalian menuliskan apa saja yang kalian tahu tentang salah satu peninggalan tersebut. Misalnya ya, kalian memilih Masjid Demak, kemudian kalian harus menuliskan apa saja yang kalian tahu, mendiskusikannya bersama teman sekelompok, kemudian nanti dipresentasikan ke depan. Baik, itu tadi sudah ya untuk presentasi kelompoknya. Semua kelompok sudah presentasi dengan cukup baik. Selanjutnya, sebelum kita tutup belajar kita atau kelas kita pada hari ini, maka dapat kita simpulkan bahwa materi kita hari ini tentang kehidupan masyarakat pada masa Islam, yaitu materi-materi tentang masuknya Islam ke Indonesia, persebaran Islam di Indonesia, pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan peninggalan sejarah masa Islam di Indonesia. Yaitu 5 ya materi kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu ada yang dikatakan berasal dari Arab atau Mesir, ada yang berasal dari Persia, dan dikatakan juga berasal dari Gujarat, India. Kemudian jalur atau cara masuknya itu melalui perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia itu melalui beberapa melalui atau berpengaruh terhadap bidang-bidang, antara lain bidang sosial, bidang ekonomi, bidang budaya, dan bidang-bidang lainnya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tadi ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, Kerajaan Makassar, Mataram Islam, Ternate dan Tidore, juga ada Kerajaan Banjar. Dan peninggalan-peninggalan sejarah pada masa Islam yaitu ada masjid, ada keraton, ada kaligrafi, ada karya sastra, ada makam, seni tari, debus, ada juga sekaten atau upacara grebek. Dari materi-materi kita hari ini, apakah kalian menikmatinya? Maksudnya di sini apakah pembelajaran hari ini cukup menyenangkan? Jika kurang menyenangkan, boleh ya nanti kalian request tentang bagaimana cara kita belajar di pertemuan yang berikutnya. Kemudian sebelum kelas kita akhiri, ada satu tugas tambahan, tugas individu, yaitu kalian harus membuat peta konsep tentang materi pembelajaran hari ini. Dikumpulkan minggu depan ya. Kenapa tugasnya membuat peta konsep? Karena dengan membuat peta konsep, kalian akan belajar kembali tentang materi hari ini. Dengan begitu, kalian tidak akan mudah lupa tentang pelajaran dan materi-materi pembelajaran kita hari ini. Karena apa? Belajar IPS itu kuncinya adalah membaca dan memahami. Jika kalian kurang membaca, malas membaca, maka akan sulit dalam belajar, sulit berhasil dalam belajar. Ya itu tadi ya tentang materi hari ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan atau bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, ya sudah,
mari kita tutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Dan sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu depan.